Kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Saya akan ikuti, saya akan awasi. Dan yang tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu, saya akan lakukan evaluasi. Sudah pangkatnya seorang jenderal, bintangnya 2, kok tega membunuh ajudannya yang cinta kepada dia, yang menjaga dia setiap hari. Dari mana moral itu? Lah itu pelaku politik itu. Rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpin tidak percaya kepada rakyatnya. Antara instansi saling curiga mencurigai. Kalau sudah kepercayaan hilang di antara bangsa itu, tunggulah hancurnya bangsa itu. Bangsa, rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpin tidak percaya kepada rakyatnya. Antara instansi saling curiga mencurigai. Kalau sudah kepercayaan hilang di antara bangsa itu, tunggulah hancurnya bangsa itu. Lalu Rasulullah ditanya dalam hadis politiknya, wa kaifa itu'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Kok bisa hilang amanah ini? Bagaimana hilangnya amanah? Rasulullah jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirus sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya bangsa itu. Ini 100% hadis politik. Ya, gimana? Kok sepi? Cuman saya ya yang dikasih kesempatan bicara. Akhirnya sepi. Nah ini sebabnya, supaya pelaku-pelaku politik orang yang berakhlak, jangan sampai tidak bermoral. Ya sudahlah, contoh yang sekarang ini tidak saya sebut, sudah pangkatnya seorang jenderal, bintangnya 2, kok tega membunuh ajudannya yang cinta kepada dia, yang menjaga dia setiap hari. Dari mana moral itu? Lah itu pelaku politik itu. Jadi kalau politik tidak jahat, yang jahat itu pelaku. Islam tidak jahat. Tapi kalau saya tanya, Pak Haji, di Sumeneb ada nggak orang Islam nyolong sepeda motor? Ada gitu, jangan bilang banyak saya tersinggung. Kalau sudah bilang banyak saya tersinggung, ada gitu. Di Sumeneb ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Ada. Apakah Islam jahat? Apakah Islam jahat? Tidak. Islam tidak mengajarkan itu. Apakah kan ada orang Islam yang nyolong sepeda motor Islam jahat? Tidak. Itu oknumnya orang Islam. Bedakan Islam dan orang Islam. Orang Islam yang ngerampok ada, orang Islam yang tidak jujur ada, tapi Islam tidak nyuruh tidak jujur. Politik bagus, yang tidak bagus pelaku-pelaku politiknya. Maka supaya pelaku-pelaku politik ini orang yang berakhlak, kita punya RT yang berakhlak, RW yang berakhlak, lurah yang berakhlak, camat yang berakhlak, bupati yang berakhlak, wali kota yang berakhlak, gubernur yang berakhlak, presiden yang berakhlak, menteri yang berakhlak, anggota DPR-nya berakhlak, semua dengan akhlakul karimah. Indahnya negara ini kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermoral. Hancurlah negara ini kalau dipimpin orang-orang yang berjiwa preman, berjiwa bajingan. Ini sebabnya Islam bicara politik, supaya pelaku politik ini orang yang berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Subhanallah, jangan berbuat dolem pemerintah. Mari pemerintah saya ajak berbuat adil. Pemerintah yang adil nanti akan dapat perlindungan dari Allah. Sab'atun la yadillumul yawma illa dilluh. Nanti ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah, yang ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah.
7 golongan itu pertama kali Rasulullah menyebut al-imamul adil, pemimpin yang adil nanti akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Jangan sampai berbuat tidak adil. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kau benci kepada satu kelompok kemudian mendorong kau untuk tidak buat adil, walaupun kelompok itu tidak salah, dikatakan salah untuk dimasukkan penjara padahal tidak salah. Ini suatu perbuatan yang dilarang dalam agama. Jelas? La yajrimannakum ala alla ta'dilu i'dilu. Jangan karena kebencianmu pada satu kaum, pada satu kelompok, sehingga kau berbuat tidak adil pada kelompok ini, biar tidak salah dia dimasukkan ke penjara. Tapi yang salah karena kelompoknya tidak dimasukkan penjara, itu namanya tidak adil. Ini semuanya ayat politik. Masih banyak ayat politik itu. Mayastar'illahu rakyatan yamutu yauma yamutu wa wasal li rakyati haramallahu alail jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, di tengah-tengah mati dia sedang menipu pada rakyatnya. Pemimpin yang mati dalam keadaan nipu rakyat, haramallahu alaihil jannah, haram bagi pemimpin itu masuk surga. Apa itu tidak hadis politik? Maka kita doakan ya, pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, tolong ya Allah jangan dicabut dulu nyawanya. Kalau dia nanti sudah memenuhi janjinya, yang dulu ketika berjanji 1, 2, 3, kalau sudah dipenuhi janjinya, mau mati, matilah kau. Tapi sebelum memenuhi janjinya, kita doakan jangan mati dulu. Kasihan. Karena pemimpin yang mati, yang belum memenuhi janjinya, haram masuk surga itu. Alangkah indahnya politik Islam ini. Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan, barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Politik. Siapa yang bilang bukan hadis politik itu? Banyak lagi ayat-ayat Quran mengenai politik dan hadis Nabi yang politik yang hebat, politik yang jujur. Nah, maka jadi pemimpin jangan mempersulit urusan umat. Tapi kadang-kadang yang terjadi, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Banyak yang berpikiran begitu kan? Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit aja, peras duit rakyat itu sampai habis. Mestinya kalau dia berpikiran politik Islam, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Kita semua ini termasuk syukuran makmun, termasuk ketua RT sampai presidennya, dari ketua DPRD-nya dan semua pejabatnya, ini pemakan jasa. Paham? Pemakan jasa, makan jasanya orang lain. Siapa yang berjasa? Mereka yang di kuburan teman pahlawan itu yang berjasa. Dia yang berjuang, mati di medan perang, tidak menikmati jalan tol, tidak menikmati listrik masuk desa, tidak menikmati jalan layang, tidak menikmati kemerdekaan. Mereka gugur di medan perang. Kita semua ini adalah pemakan jasa. Saya cuma mengingatkan, jangan hanya pandai makan jasa, tetapi hendaknya kau ikut berjasa dalam negara ini. Isilah negara ini dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan diisi negara ini dengan pejabat-pejabat yang bersifat preman, bersifat bajingan. Isilah negara ini dengan pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan memikirkan kepribadiannya. Ini pemakan jasa. Saya tidak melarang saudara makan jasanya orang lain, tapi persilakanlah. Jangan hanya pandai makan jasa,
tapi harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, kau jangan berjoget di atas kuburan para pahlawanmu. Kau menikmati segala-galanya, fasilitas kau dapati, gajimu tinggi. Ada yang gajinya 60 juta lebih, ada yang gajinya 150 juta per bulan seorang pejabat. Kalau gaji kecil Pak Sari, tapi tunjangannya yang Masya Allah. Gaji Bupati Sumeneb gajinya cuma 8 juta. Gaji pokok, tunjangan ini, tunjangan sana sini, dari pojok situ tunjangan, pojok sini tunjangan. Lama-lama penerimaannya ya puluhan juta. Loh, saya tidak menghalang-halangi Anda makan jasa, tapi tolong jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya mari kita berjasa kepada bangsa ini, bikin baldatun thayyibatun warbun wafur, bikin suatu negara yang adil dan sejahtera, kesejahteraan dalam keadilan, keadilan dalam kesejahteraan. Jangan dipisah sejahtera dan adil ini. Ini menjadi cita-cita semua bangsa Indonesia. Ini negara Republik Indonesia terwujud karena pengorbanan.